Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Ku senang saat orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Kini kaki kami berdiri di pintu gerbangmu Yerusalem. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Yerusalem telah didirikan jadi kota bersambung rapat. Kesanalah umat berziarah, bersyukur kepada nama Tuhan. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Sebab di sanalah diletakkan kursi-kursi pengadilan milik keluarga Raja Daud untuk menghakimi umat Tuhan. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Berdoalah bagi Yerusalem, biarlah yang mencintaimu mendapat sentosa di purimu. Sejahteralah bagi Yerusalem. Shalom, shalom, Damai Tuhan padamu. shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titah-Mu supaya
bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat palu, seperti yang tertulis dalam perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Umat Tuhan, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita datang dan berbakti kepadanya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi Dia dalam kidung dan puji-pujian. Nyatakanlah syukurmu atas setiap peristiwa yang boleh terjadi bersama Dia, yang kasih-Nya setia dan beserta kita. Setia Tuhan selamanya,
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, sudah separuh jalan kita berziarah di tahun 2020. Pengalaman ziarah ini begitu beragam. Ada suka dan duka, yang biasa dan luar biasa, rutin dan dinamis, terulang maupun langka. Dalam pengalaman kita melalui beragam pengalaman tersebut, sejauh mana kita menghayati kehadiran Tuhan? Tema upah di dalam Tuhan mengajak kita untuk berefleksi mengenai jaminan seperti apa yang kita rasakan melalui kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mengenai hal ini, Rasul Paulus pernah bersaksi dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah janji Allah bagi kita. Namun, seringkali kekhawatiran dan ketakutan melingkupi diri kita, seolah tidak ada ruang bagi kuasa Allah untuk tinggal dalam diri kita. Alhasil, setiap kata dan perbuatan tidak mencerminkan kehidupan di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Karena itu, marilah menghadap Allah dalam kerendahan hati, memohon belas kasih dan kuasa pengampunannya. Ya Allah, kasih-Mu sungguh agung dan mulia, besar dan setia. Kasih-Mu selalu ada dan bersama kami, sehingga kami beroleh jaminan dan pemeliharaan di dalam Engkau. Namun sebagai manusia, terkadang perbuatan kami dikendalikan oleh kekhawatiran dan ketakutan. Hati dan pikiran kami tidak lagi bersandar pada kasih-Mu. Kami mengabaikan jaminan hidup di dalam Engkau. Ya Allah, ampunilah umat-Mu. Kiranya Kristus tinggal dalam diri kami. Kiranya Roh Kudus meneguhkan dan membimbing dalam setiap karya dan perbuatan kami. Hanya kepadamu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Di dalam nama Kristus Sang Penebus kami memohon. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam surat Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Damai Kristus bagimu juga. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kami meyakini sabda Kristus yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti yang dimakan setiap hari, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu ya Bapa, kuduskanlah setiap pelayan firman, supaya apa yang keluar dari mulut kami menjadi firman yang menghidupkan setiap orang yang mendengarkannya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, sebab doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa dan berkuasa penuh atas hidup kami, Sang Firman yang hidup, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala
telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua menurut Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23.
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus yang akan kita baca dengan berdiri. Kita akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 hingga ayat yang ke-42. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Harapan saya kita semua berada dalam kondisi tubuh yang sehat,
dan kita tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini firman Tuhan tetap dapat dilayankan. Tema khotbah hari ini adalah bicara soal upah di dalam Tuhan. Saudaraku, saya ingin bertanya, apa yang kita harapkan kalau kita ikut ibadah, termasuk ibadah online hari ini? Walaupun saya tidak dapat mendengar jawaban Anda, tapi izinkan saya untuk merumuskannya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa pasti kita ingin mendengarkan khotbah yang menarik, bukan? Kita berharap apalagi di tengah-tengah situasi kita ini, khotbah yang disampaikan adalah khotbah yang menyenangkan hati kita. Khotbah yang meyakinkan kita bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Yang lain lagi barangkali ingin mendengarkan khotbah yang menjaminkan bahwa penyakit yang sedang diderita hari ini akan Tuhan sembuhkan. Kita juga berada dalam situasi ekonomi yang tidak baik oleh karena efek pandemi COVID. Ketika kita mendengarkan khotbah, kita ingin bahwa kesulitan-kesulitan ekonomi kita dapat teratasi. Atau ketika kita punya masalah dalam keluarga, kita ingin cepat selesai. Kita berharap bahwa berkat Tuhan melimpahi kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu yang menjadi keinginan kita, boleh saya katakan itu semua keinginan yang wajar. Keinginan yang tidak keliru. Siapa sih yang tidak mau hidup senang? Siapa juga yang tidak mau hidup tenang? Dan siapa yang tidak mau hidup berkelimpahan? Tapi pertanyaannya, apakah hidup itu hanya berisi kesenangan, ketenangan, dan kelimpahan? Bukankah kalau mau jujur kita katakan saat ini kita mengalami keadaan yang paradoks, yang sebaliknya. Hidup kita tidak tenang setiap hari. Mengapa? Sebab setiap hari kita mendengar pertambahan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Hidup kita juga jauh dari kesenangan. Apalagi bagi saudara-saudara yang masih berada dalam kedukaan karena ditinggalkan kekasih mereka, apapun sakitnya, apalagi karena COVID-19. Bahkan saya mendengar masih ada orang yang belum mampu berziarah ke tempat di mana kekasihnya diistirahatkan. Lalu bagaimana mungkin kita dapat mengatakan hidup ini berkelimpahan di tengah krisis ekonomi yang memengaruhi krisis keluarga kita hari ini? Umat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita senang untuk mendengarkan kata-kata yang manis. Setiap kita juga mau mendengarkan kata-kata yang menyenangkan. Sebaliknya, kita pasti tidak menyukai ketika ada teguran, bahkan peringatan yang seringkali membuat telinga kita memerah. Tapi kembali, bukankah hal yang tidak enak didengar itu juga perlu untuk kita dengar? Dan bukankah juga ada banyak cara Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya, bukan saja dengan berita-berita yang menyenangkan pendengarnya, umatnya, melainkan Tuhan ingin menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Dan oleh karena itu perkataannya patut didengarkan, sekalipun tidak menyenangkan. Perkataannya patut didengarkan dengan akal budi kita dan hati kita. Hari ini, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Yeremia kita melihat ada Yeremia dan Hananya.
Keduanya mengaku sebagai nabi Allah. Yeremia, nama yang berarti kemuliaan Allah. Mungkin nama itulah yang membuat ia menjadi seorang nabi yang setia dalam panggilannya. Dan saya yakin itu juga doa dari ibunya. Dia ingin memiliki anak yang setia menjalankan panggilan sebagai nabi Tuhan. Seorang nabi memang tugasnya adalah memuliakan Allah. Dan mestinya seorang nabi tidak memuliakan dirinya sendiri. Dan hidup yang memuliakan Allah harus dengan jujur kita katakan bukanlah hidup yang mudah. Dan bukan juga hidup yang selalu enak. Orang yang mau hidupnya memuliakan Allah mesti berpikir konsekuensi, berpikir resikonya. Dan dalam hal ini Yeremia mengalaminya. Dia harus mengatakan hal yang sebenarnya, hal yang sesungguhnya. Di tengah-tengah ancaman militer Babel pada waktu itu, Yeremia harus menyatakan tentang kehancuran bangsa atau umat Tuhan. Itu sebabnya dia dituduh tidak mendukung, tidak membela bangsanya sendiri, melainkan dia dituduh menyatakan kekalahan Israel. Karena itu tidak main-main. Yeremia dituduh melakukan tindakan subversif. Dia dituduh mematahkan semangat juang rakyat dan inilah yang mengantarnya masuk penjara. Saudaraku, argumentasi terhadap nubuatan Yeremia ini juga ternyata muncul dari teman seprofesinya. Nabi yang menyatakan sebuah nubuatan yang amat kontradiksi dengan Yeremia, yaitu Hananya. Hananya berarti anugerah Allah. Dalam pandangan Hananya, Allah tidak mungkin membiarkan kehancuran menimpa Israel. Mungkin sebagaimana arti namanya, Hananya percaya Allah mengasihi umatnya, itu tidak salah. Tapi ternyata nanti bisa kita lihat dalam perjalanannya apa yang disampaikan oleh Hananya itu berbeda. Saudaraku, keduanya adalah nabi Allah. Yang satu menyatakan kehancuran dan yang lain menyatakan kemenangan. Kalau ini ada di antara kita, kira-kira mana yang dapat kita percayai? Umat yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, adalah hal yang wajar kalau para pemimpin lebih suka mendengarkan Hananya ketimbang Yeremia. Bukankah banyak orang yang lebih suka mendengarkan hal yang enak didengar telinga sekalipun belum tentu benar? Bukankah banyak orang yang lebih suka mendengar hal yang hanya mau dia dengar sekalipun itu keliru? Dalam kenyataannya, apa yang disampaikan Yeremia adalah benar. Ia meyakini bahwa sebagai juru bicara Allah, dia harus menyampaikan kebenaran sekalipun pahit kedengarannya. Pada waktu itu ada dalam suasana perang. Yeremia menasihatkan agar raja sebaliknya menyerah. Israel tidak mungkin mengalahkan kekuatan musuh pada waktu itu. Dan tindakan menyerah, kata Yeremia, lebih baik daripada menjadikan musuh sebagai tandingan. Yeremia tahu bahwa ia adalah perpanjangan lidah Allah. Sebagai juru bicara, ia menyampaikan suara Allah, bukan keinginannya. Ia menyampaikan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang banyak orang ingin dengarkan. Sebaliknya, Hananya mengatakan sesuatu yang memuaskan hati dan telinga para pemimpin dan umat waktu itu sekalipun keliru. Itu sebabnya Yeremia menantang Hananya soal kebenaran nubuatannya. Waktu akan membuktikan siapa nabi Allah yang sejati dan benar. Sejarah Israel membuktikan kebenaran nubuatan Yeremia. Hananya mati pada tahun di mana ia menubuatkan hal itu dalam Yeremia 28 ayat 16. Saudara-saudara umat yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran memang harus disuarakan oleh orang benar. Lalu pertanyaannya,
siapa yang dimaksud dengan orang benar. Injil Matius yang kita baca pada hari ini, saya mengkhususkan pada ayat 41b. Siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang dimaksud dengan orang benar di sini oleh Matius? Orang benar dalam bahasa Yunaninya dikaios, adalah orang-orang yang menjalankan tugas kenabian. Dan ini bisa saja seorang nabi, tapi Matius maksudkan di sini adalah orang-orang yang bukan nabi, bukan berprofesi sebagai seorang nabi, melainkan orang-orang yang tingkah lakunya menjadi teladan, sekalipun dia tidak memiliki sebutan atau status resmi seperti nabi atau tokoh-tokoh yang terkenal pada waktu itu. Orang benar yang dimaksud di sini adalah sebutan bagi semua orang yang dalam seluruh hidupnya dia menjadi teladan. Dalam kitab suci, saudaraku, Matius menyebutkan dalam Matius 1 ayat 19, Yusuf disebut sebagai orang benar. Dalam ayat itu dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi orang benar yang dimaksud di sini adalah orang yang tulus hatinya. Yang lain lagi Matius 27 ayat 19. Menurut istri Pilatus, Yesus adalah orang benar. Bayangkan saudara, orang yang berseberangan bisa mengatakan Yesus adalah orang benar. Dalam konteks Injil Matius yang dimaksud orang benar adalah orang-orang Kristen yang setia pada waktu itu, para guru agama, dan mereka yang bersedia menderita karena iman mereka. Dan orang-orang ini sangat dihormati dalam jemaat Kristen pada waktu itu. Dan mereka disebut sebagai saksi-saksi Kristus. Dan menariknya saudara-saudara, Matius menampilkan orang-orang yang disebut sebagai saksi Kristus dan para nabi secara bersamaan. Jadi mau ditunjukkan bahwa orang benar dan nabi disetarakan. Saudaraku, orang benar disebut oleh pemazmur adalah orang pilihan, orang-orang kudus. Pemazmur membandingkan orang-orang kudus dengan orang-orang fasik. Jalan orang benar dikenal oleh Tuhan. Saudara-saudara umat yang saya kasihi, dalam konteks pandemi COVID-19 ini, boleh saya katakan kebenaran menjadi absurd. Terlalu banyak info dan penjelasan yang membingungkan, bukan? Info hari ini berbeda dengan info kemarin dan besok bisa berbeda lagi. Ekonomi atau kesehatan selalu dipertentangkan, mana yang harus didahulukan. Dan boleh dikatakan juga tidak mungkin keduanya bisa berjalan berdampingan. Jadi kalau kita sudah mulai masuk dalam new normal, orang mengatakan bagaimana mungkin kita bisa sehat. Tapi sebaliknya saudara-saudara, kalau mau sehat, itu artinya PSBB harus dilakukan dengan ketat. Saudaraku, kalau itu dipertentangkan, itu akan menimbulkan kesulitan. Harus ada harga yang harus dibayar. Termasuk juga saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara soal ibadah. Kita memang dalam pesan Sinode GKI, jangan buru-buru. Kita memang tidak harus buru-buru untuk ibadah offline di gereja. Tapi bukankah ada banyak yang bertanya, kapan dong kita mulai ibadah lagi? Saudaraku, ketika kita bicara soal ekonomi dan kesehatan, apakah ekonomi dan kesehatan itu tidak dapat berdampingan? Seorang kepala biologi molekuler Eijkman bernama Profesor Amin Subandrio, dia mengatakan bahwa virus corona
tidak akan hilang dari muka bumi. Karena itu diharapkan kita dapat hidup berdampingan dengan virus corona. Nah, jika virus COVID akan terus ada, maka mau tidak mau kita harus dapat berjalan berdampingan. Tidak ada pilihan sementara vaksin belum ditemukan. Dan keadaan ini mestinya membuat kita juga harus membangun pola hidup baru, yaitu kesehatan dan ekonomi kita dapat hidup berdampingan. Nah, kalau ini dikaitkan dengan ibadah, saudara-saudara, maka ibadah dan kesehatan juga dapat hidup sejalan. Orang yang beribadah mestinya adalah orang yang sehat. Ibadah membuat seseorang menjadi sehat. Sebab dalam spiritualitas Kristiani, kesehatan bukan saja menyangkut hal-hal rohani, tapi juga menyangkut hal-hal yang jasmani. Hidup kudus bukan sebuah utopia, melainkan sebuah realita. Orang benar menyatakan kebenaran dalam hidup yang sesungguhnya, bukan sekedar sebuah khotbah yang dinarasikan. Saudaraku, Yesus adalah wujud dari firman. Firman yang diteladankan sebab telah menjadi kenyataan dalam hidup ini. Kita sudah diberi pemahaman bahwa COVID-19 ini sangat terkait dengan kesehatan diri kita. Kesehatan yang sangat terkait dengan pola hidup, pola pikir, dan pola laku kita. Kita dapat menjadi komunitas orang benar. Bagaimana caranya? Tatkala semua yang diharuskan kita lakukan dan kita jadikan kebiasaan, baik dalam ibadah di gereja maupun ibadah keseharian kita. Berarti dalam konteks COVID-19 ini, langkah yang benar sebagai komunitas orang benar adalah hanya dengan melakukan dan menjalankan perilaku sesuai standar kesehatan yang sudah ditetapkan dan yang sudah disarankan. Memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, membatasi jarak, membatasi usia dalam setiap ikut dalam ibadah offline, serta menjaga hidup sehat kita supaya imunitas kita terjaga. Dan satu lagi yang sangat alkitabiah, yaitu memiliki hati yang gembira. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur? Saudara-saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, komunitas orang benar dalam hal ini dapat menjadi inspirasi bagi sekitar kita. Kehadiran kita dapat menjadi kehadiran Allah. Cahaya Tuhan bagi masyarakat bisa dihadirkan melalui kehadiran kita. Kita menjadi komunitas orang benar yang di mana kita menjadi teladan bagi lingkungan kita. Kita menjadi komunitas yang memutus mata rantai COVID, bukan yang menyebarkannya. Lalu orang benar bukan saja tahu apa yang benar. Orang benar melakukan dan mau hidup dalam kebenaran, apapun resikonya. Orang benar akan tetap hidup benar sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak menjalankan hidup benar. Pemazmur katakan kebenaran itu akan terbit seperti terang. Mazmur 37 ayat 6. Ketika kita tidak dapat menyatakan dan mengeluarkan suara kita tentang kebenaran, kebenaran itu sendiri yang akan berbicara. Orang benar tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan akan memunculkan kebenarannya seperti terang dan haknya seperti siang. Kehadiran orang benar yang direspon dengan kebenaran akan mendatangkan kebenaran bagi lingkungannya, dan itu berarti Allah hadir. Di mana komunitas orang benar itu ada, maka masyarakat yang ada di sekitarnya akan mengalami dampaknya. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah.
Dia akan menyertai keadaan kita apapun situasi kita. Dan Dia telah memilih kita sebagai gerejanya, komunitas orang benar yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi teladan yang boleh menginspirasi bagi lingkungan kita. Dan kita semua akan menikmati upah di dalamnya. Masyarakat kita mendapat inspirasi dari kehidupan kita, dan kita bisa menikmati upahnya, yaitu bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita dapat melakukan aktivitas kita dalam semua prosedur yang sudah ditetapkan, dan niscaya Tuhan akan menyertai kita dan akan membuat kita dapat melihat kebenaran pada waktunya. Selamat saudara-saudara, kita menjadi komunitas orang-orang benar, yaitu orang-orang yang dapat menginspirasi lingkungan kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang takut pada situasi ini, melainkan kita memberikan cahaya bagi orang di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami menyatukan hati kami dalam syafaat kami pagi ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk situasi dan kondisi yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat kami. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit apapun yang mereka derita, baik karena COVID ataupun penyakit-penyakit yang lain. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami berdoa biarlah mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan mengalami kesembuhan, dan mereka boleh kembali bersama-sama dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk para medis, staf di rumah sakit, para petugas ambulans, para petugas makam, para petugas gugus COVID. Biarlah Engkau juga berkenan menaungi mereka dengan belas kasih-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Berikan kepada mereka kesabaran, hati yang penuh dengan kasih Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, semuanya dikerjakan dengan cinta yang besar kepada sesama mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Presiden beserta dengan staf yang ada. Biarlah mereka diberikan hikmat oleh Engkau ya Allah kami yang hidup, supaya mereka dapat memberikan keputusan-keputusan yang tepat dan yang diperlukan oleh masyarakat kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi karena mengalami PHK, ataupun usaha-usaha mereka yang saat ini tidak dapat lagi berproduksi. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin kalau burung pipit di udara dan bunga bakung didandani dengan cantik oleh Tuhan, apalagi setiap anak-anak Tuhan yang berserah dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Kalau ada upaya-upaya dan usaha-usaha yang tengah dilakukan, baik dalam komunitas gereja maupun komunitas masyarakat, biarlah Engkau memberkati semua ini, sehingga ini boleh menjadi persekutuan ekonomi yang boleh saling berbagi, saling menopang, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang dalam masa pandemi ini mereka juga harus belajar secara mandiri. Biarlah mereka juga boleh memiliki kebijaksanaan, kedisiplinan, ketaatan untuk menimba ilmu dalam semua keterbatasan yang ada. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang dalam interaksinya semakin hari semakin akrab. Biarlah persekutuan dalam keluarga itu juga makin membuat mereka bergantung dan mempercayakan kehidupan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang dalam waktu dekat akan kembali menjalankan ibadah offline. Biarlah semua hal yang boleh disosialisasikan kepada warga gerejanya Tuhan berkati, dan kepada setiap anggota gereja boleh menaatinya, sehingga kami kedapatan di hadapan Tuhan menjadi komunitas orang-orang benar, yaitu orang-orang yang dapat menjadi teladan, orang-orang yang dapat menginspirasi, yang mendukung dan menghadirkan Allah di tengah-tengah masyarakat kami. Terima kasih untuk banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah situasi kami yang sangat sulit ini. Dan kami percaya bahwa kalau Allah turut bekerja di dalam segala hal, pekerjaan Allah selalu mendatangkan kebaikan. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang terkasih, janji pemeliharaan Tuhan merupakan upah dan jaminan hidup kita dari karya Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita mensyukurinya seperti ungkapan Yunus dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirim atau mentransfer ke jemaat atau gereja saudara masing-masing. Bisa juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gedung gereja diadakan seperti semula. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu
Kau beri hidup bahagia abadi. Mari berdoa. Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini, kami memberikan persembahan syukur kami. Pimpinlah setiap orang yang mengelola persembahan ini, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, tetaplah mengerjakan karya pengutusan Allah, walau ziarah hidup penuh beragam rasa. Sebab Tuhan telah menjamin keselamatan bagi kita, bukan karena upah ataupun kebajikan hidup kita, tetapi karena janji pemeliharaan Tuhan yang telah dinyatakan oleh karena kemurahan-Nya. Kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan putra tunggal-Nya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya, orang yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam berkat daripadanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur,